Yang pertama, Bapak ingin ingatkan kepada kalian bahwa kalian jangan meremehkan hal-hal yang kalian anggap enteng gitu ya. Jangan sekali-kali. Sebab kalau kalian sudah meremehkan hal-hal yang kecil, itu kalian tidak akan bisa melakukan hal-hal yang sangat besar. Jadi lakukanlah hal-hal yang kecil dengan serius. Nanti kalian juga akan bisa melakukan hal-hal yang besar. Contohnya misalnya ketika kalian menjadi anggota upacara setiap hari Senin misalnya itu ya, kalian menganggap enteng, jangan menganggap enteng. Misalnya pas kibra mah gampang, tinggal jalan terus menaikkan bendera gitu ya. Ketika Anda melakukan itu dan ada kesalahan, itu Anda berarti sudah gagal. Anda gagal gitu ya. Misalkan benderanya dibalik atau telat, bendera sudah di atas, lagu kebangsaan masih lama gitu ya, itu Anda sudah gagal. Atau misalnya Anda jadi petugas membacakan pembukaan, gampang tinggal maca bae mah gitu ya. Tanpa latihan itu kalian sulit gitu ya. Ketika Anda membacakan pembukaan terus ada kata yang diulang atau kalimat yang diulang, itu Anda telah gagal berarti. Jadi jangan sekali-kali meremehkan hal yang kecil gitu ya. Atau kalian ditugaskan untuk jadi pembawa acara, ketika urutannya salah, gagal gitu ya. Mengapa gagal? Terlihat oleh semua peserta upacara kan, terlihat semuanya itu gagal gitu ya. Apalagi di video apa segala macam itu terlihat di mana-mana. Jadi sekali lagi Bapak ingin ingatkan kepada kalian, jangan meremehkan hal-hal yang dianggap kalian enteng, kecil gitu. Jangan. Perlu latihan, segalanya perlu latihan. Di dunia ini tidak ada yang ujug-ujug, tidak ada yang tiba-tiba anak ini pinter, mungkin nggak mungkin. Tanpa belajar membaca dan lain-lain itu tidak mungkin. Jadi semuanya harus latihan dulu. Atau seseorang bercita-cita ingin menjadi juara kelas, tapi tanpa belajar mungkin nggak juara kelas, nggak mungkin gitu ya. Jadi sekali lagi, lakukanlah hal-hal yang dianggap kecil, dianggap enteng dengan serius. Nanti Anda akan terbiasa dengan keseriusan ini, dan Bapak yakin akan bisa melakukan hal-hal yang besar gitu ya. Yang berikutnya, kalian sekarang itu hidup di era globalisasi ya. Globalisasi itu menyatunya dunia. Dunia itu bersatu dengan globalisasi. Antara negara yang satu dengan negara yang lain itu tidak ada stuck, tidak ada batas ruang dan waktu. Buktinya apa? Hari ini ada kejadian tsunami misalnya di Indonesia. Untuk generasi muda, ini padahal beliau mengatakan di Inggris, untuk rakyat Inggris, padahal rakyat Inggris sudah maju ya, sudah maju. Tetapi beliau masih mengingatkan kepada rakyatnya bahwa kalau hidup di era globalisasi ini ada 3 hal katanya. 1, belajar. 2, belajar. 3, belajar. Jadi ada 1 kata tetapi untuk 3 hal. Belajar, tidak ada kata lain, itu belajar. Termasuk kalian, apalagi kalian hidup di Indonesia gitu ya. Indonesia belum maju. Nanti akan ada serbuan tenaga asing ke kita. Kalau kalian tidak siap untuk menghadapi itu, kalian akan ketinggalan. Kalau kalian tidak mampu bersaing dengan tenaga dari luar, kalian akan jadi pengangguran.
sebagai calon generasi penerus ya, calon generasi penerus ini kalian harus siap menghadapi era globalisasi ini. Walaupun ada kata tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini, tapi untuk menjadi pintar tidak mungkin Anda tidak membaca, tidak belajar. Belajarlah, sebab kesuksesan atau keberhasilan kalian itu akan ditentukan oleh kalian sendiri, tidak oleh orang lain, oleh kalian sendiri gitu ya. Dan yang terakhir, tidak lama-lama nih, tadi juga sudah ada yang pingsan gitu ya. Pesan terakhir dari Bapak, kalian hidup di Indonesia. Indonesia masih negara berkembang ya, belum menjadi negara maju. Kalian terus sekolah sampai setinggi-tingginya, sebab kalau ketika kalian nanti lulus SMA atau SMK atau sarjana, nanti ketika melamar pekerjaan di Indonesia itu yang ditanyakan apa ijazahmu, yang ditanyakan ijazah, apa ijazahmu. Beda dengan di luar negeri. Di luar negeri itu yang ditanyakan apa kemampuanmu. Kalian hukumnya harus punya keterampilan apapun lah. Kalian bisa berdagang, bertani, ya, jadi kuli bangunan, apapun pokoknya. Apapun harus punya keterampilan. Jangan sampai pendidikan formalnya rendah, keterampilan tidak ada. Mau jadi apa? Ya, mau jadi apa? Syukur kalau kamu atau kalian apa namanya pendidikan formalnya bagus, keterampilannya juga bagus. Bahasa Inggrisnya pinter, komputernya pinter, misalnya. Bapak yakin kalian akan sukses, akan sukses. Tetapi orang ketika pendidikan formalnya tidak bagus, keterampilannya tidak ada, mau jadi apa? Mau jadi preman. Merasa kehilangan dengan banyaknya pengabdiannya ya, selama kurang lebih 23 tahun 9 bulan tadi yang sudah disampaikan. Kami khususnya guru juga merasa sangat kehilangan